New York, jantung kota Amerika Serikat, dikenal sebagai simbol kemajuan, kemewahan, dan kekuatan dunia. Tapi di balik gedung pencakar langit, tersimpan kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Negara super maju ini ternyata menyimpan ketimpangan sosial ekonomi dan krisis perumahan. Banyak warga miskin ditemukan di kota ini. Ditambah lagi harga sewa terus melambung. Di tengah situasi ini, muncul satu nama mencuri banyak perhatian. Sebut saja Zohran Mamdani, calon wali kota pertama New York yang beragama Muslim. Zohran Mamdani bukan warga asli Amerika. Ia adalah imigran, lahir dari ibu berdarah India dan ayah asal Uganda. Meski berasal dari keluarga imigran, ia tumbuh dengan identitas yang kuat dan tak malu menunjukkan budaya asalnya. Hal inilah yang justru membuatnya diserang oleh kelompok konservatif Amerika. Hanya karena makan nasi dengan tangan, sebuah tradisi yang umum di banyak negara Asia dan Afrika. Zohran dicap sebagai ancaman terhadap peradaban Barat. Mereka menuduhnya ingin mengubah tatanan Amerika dan merusak standar budaya. Tapi Zohran tak gentar. Ia tetap berdiri teguh, menyuarakan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Pandangan politiknya yang tajam, keberaniannya menyuarakan isu-isu sensitif, serta ketegasannya membela hak-hak masyarakat tertindas, membuatnya menjadi sorotan nasional. Zohran dikenal sebagai salah satu politisi Muslim paling vokal di Amerika. Ia secara terbuka mengkritik kebijakan luar negeri terhadap Palestina, menyebutnya tidak adil dan penuh standar ganda. Ia juga tidak ragu mengecam kepemimpinan Benyamin Netanyahu, yang menurutnya menindas rakyat sipil Palestina. Namun, keberpihakan Zohran pada Palestina tidak pernah didasarkan pada kebencian agama. Ia secara tegas menyatakan bahwa antisemitisme tak punya tempat di New York, bahwa kesetaraan kewarganegaraan harus dijunjung tinggi dimanapun, tanpa memandang agama. Ia menolak keras sistem atau negara yang membedakan hak berdasarkan kepercayaan agama. Jika terpilih sebagai wali kota New York, Mamdani berkomitmen meningkatkan pendanaan untuk memerangi segala bentuk kejahatan atau kebencian. Sebuah langkah konkret yang menunjukkan bahwa keberpihakannya terhadap keadilan bukan hanya slogan, tetapi kebijakan nyata. Keberpihakannya terhadap isu-isu kemanusiaan ini membuatnya dicap sebagai komunis oleh tokoh-tokoh konservatif, bahkan dianggap ekstrim oleh sebagian elit partainya sendiri. Namun bagi banyak rakyat biasa, Zohran adalah suara baru, yang jujur, berani, dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Tidak seperti politisi lain yang didorong oleh kepentingan korporasi besar. Sebut saja Andrew Cuomo dan Eric Adams. Zohran justru membangun basis dukungan dari rakyat jelata. Ia tidak disokong oleh media besar, tidak ditopang oleh dana dari pengusaha elit, tetapi tetap berhasil mendapatkan tempat di hati warga New York. Bahkan, banyak sukarelawan dan donatur berasal dari warga biasa. Melalui kampanye yang sederhana, ia sering berjalan puluhan mil untuk menyapa warga, dan berdialog langsung tentang visi dan misinya. Ia menawarkan politik yang berakar pada keadilan sosial, kepedulian, dan kejujuran. Sebuah pendekatan yang dianggap radikal di tengah sistem politik Amerika yang dikuasai oleh uang dan lobi. Keinginan Zohran ketika menjadi wali kota New York tidak main-main. Gaji minimum sebesar $30 per jam, transportasi umum gratis, toko bahan makanan murah yang dikelola pemerintah, pajak tinggi untuk kaum superkaya. Media pun menjulukinya sebagai simbol revolusi politik kaum muda. Kehadirannya dianggap sebagai tanda kehancuran politik lama, dan kemunculan babak baru yang lebih progresif dan inklusif. Zohran Mamdani mungkin belum memenangkan kursi wali kota, tapi keberadaannya saja sudah cukup untuk mengguncang panggung politik. Ia menjadi simbol bahwa untuk menciptakan perubahan, tidak perlu gelar ataupun rekening miliaran, cukup keberanian dan suara yang tidak bisa dibungkam oleh elit liberal. Sebuah pengingat bahwa perubahan tidak selalu datang dari pusat kekuasaan, tetapi bisa tumbuh dari suara yang jujur. Meskipun minoritas, meskipun berbeda, meskipun dilawan dari segala arah.